ada dalilnya. Wa may yastankif an ibadati, dan enggak boleh seenak perut kau menafsir. Kalau kau seenak perutmu menafsir, kemudian kamu ngotot, jatuhnya kepada penistaan. Karena original teksnya masih tertera. Tapi kamu seenak perutmu menjelaskan sesuai dengan yang kamu mau. Di sini diterangkan, waman yastankif an ibadati. Siapa yang diibadahi di sini? Kau katakan Isa. Apa dasar ilmu mengatakan itu? Karena huruf N-nya besar dan Y dan A-nya kecil. Lalu ada garis mendatar. Ini kaidah ilmu dari mana? Gak boleh kayak begitu ya, saudara siapa? Saudara Halu. Gak boleh. Kamu kalau ingin menafsirkan terjemahan itu nggak kena, karena ulumul tafsir, ilmu menafsir itu bukan untuk menafsir terjemah. Ilmu tafsir itu dengan kaidah-kaidahnya, dengan konsep rumusannya, itu untuk menafsirkan kata per kata di dalam Al-Quran, bukan dari kata per kata dari terjemah. Itu makanya aku bilang dari sejak dulu saya berdebat dengan teman-teman Kristen, jangan pernah kau menafsirkan terjemahan, atau jangan kau pernah tafsirkan Al-Quran dengan menggunakan satu ilmu saja, yaitu terjemahan toh. Karena terjemahan itu adalah hanya bagian dari salah satu ilmu yang harus dikuasai di dalam menentukan ya sisi kebenaran yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Kamu kena di situ, Halu. Makanya saya katakan, saya coba untuk menyadarkan kamu. Saya sudah teriakin. Kau makan kotoran itu, tahu teriakan kamu kayak begitu. Kamu malah menjadi-jadi, kawan. Kau kik orang nggak malu, kau sok hebat. Malah kau makin menjadi-jadi. Saya sudah nasihati kamu, tolong jangan kau pelintir-pelintir terjemah. Saya katakan di sini kita lagi dimonitor. Kamu malah menjadi-jadi. Main mute. Jadi jangan kau main api kalau kau takut kebakaran, nggak boleh. Jangan main air kalau kau takut basah, nggak bisa. Harus kau jantan. Ketika kau ditanyai, di ayat itu diterangkan siapa yang kemudian menjadi ibu daripada orang tua daripada Isa Al-Masih. Kau katakan tadi dengan berani Allah. Giliran kau diingatkan, jangan kau, karena kita lagi dimonitor. Kau siapa? Anak putra siapa sih itu? Kamu nggak mau jawab. Itulah aku bilang ya. Saya cuma menasihatkan kamu. Ya silakanlah kau minta maaf kalau mau minta maaf, ya. Silakan kau minta maaf. Bang Suma dan teman-teman Muslim, saya minta maaf karena di situ saya katakan tadi di dalam ayatnya min husmuhul masihu Isa benu Maryam, tertulis datanya, original teksnya ada, tapi saya pelintir Ibnullah atau Abdullah. Padahal di situ tidak ada ayatnya. Yang ada adalah Ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Kamu pelintir. Kenapa kamu pelintir? Karena kamu ingin masuk ke dalam Lukas 1 nomor 26. Makanya lembaga kitabmu itu mengambil kata Allah. Supaya apa yang ada di dalam Al-Quran disama-samakan dengan kitabmu nantinya. Padahal di kitabmu itu tidak disebut Allah. Di situ disebut Teu atau Theos atau Theon. Tidak ada kata Allah di situ. Minimal kau menggunakan kata Bapa. Makanya ku tanya, siapa yang membuat Maryam hamil? Bapa. Tapi kamu lari ke Allah. Itu penistaan itu. Makanya lembaga kitab Indonesia itu ya, inilah coba korban daripada perilaku kalian, wahai lembaga kitab Indonesia. Lihat coba, kesian ini si Haleluya ini. Ya, mau kali dia Tuhan yang disebut Allah. Itu karena kalian. Alasannya pada saat penerjemahan Al-Quran pada masa itu ada satu orang Arab. Iya itu dulu, oke lah. Kita juga nggak tahu kebenarannya. Ya oke lah. Tapi kan kita setiap saat direvisi. Kenapa nggak revisi nama Allah? Ganti ke Bapak atau apa di situ. Kenapa harus Allah? Sementara di luar negeri kitabnya orang Kristen tidak menggunakan kata Allah. Memang ada tujuanmu menggunakan itu. Nah, cobalah umatmu sendiri yang jadi korban. Siapa yang mengutus Gabriel yang datang kepada bulan ke-6 ke Maria? Allah, nenekmu kiper. Kitabmu ada jelas di situ tertulis kok. Ya, jadi Haleluya ini pingin kali.
Ya, disama-samakan Nabi Isa dengan Yesus. Sampai-sampai Ali Imran itu harus kudu wajib Isa itu juga disebut sebagai putra Allah. La 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 la. Betul-betul lah. Oke, Dinda Kores. Ya, gurunda kami yang kami Ada cintai. pasukan apa namanya ya? Para tukang Pasukan berani melintir. Iya nih, serdadu pelintir. Ya. Lagi nggak ya? Kayaknya habis gurunda. Pasukan asumsiter. Iya tadi tuh apa ya? Tadi tuh ada logos sama satu lagi siapa sama teh tadi tuh. Aturan kita buang kalinya kasih ke mereka berdua karena lumayan juga. Pak Munir, itulah ya anak Batak sebabnya. silakan dimasukkan Itu ya. lagi Pak Munir. Tadi dia janji mau masuk soalnya. Kenapa ya orang-orang ini sudah diajarin gitu, tetap aja, oh ternyata kayak begini cara dia memahami terjemah gitu. Jadi di sini diterangkan, isqalatil malaikatu ya Maryamu, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Dia terangkan kemudian namanya dan dia kedudukannya apa, nama ibunya siapa, tapi di pelintirnya anak Allah katanya. Itulah hebatnya mereka ini ya. Subhanallah. Gurunda udah bawain ayatnya. Yesus mengaku dia hanyalah abdun. Gitu. Yesus mengaku dia punya Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu. Oh, masih bebal. Masih ngelawak. Emang cuma nyari ini doang. Nyari apa ya? Ingin terkenal. Nyari emosi kita doang dia. Sempat aku jengkel tadi. Oli yang ada di ototku itu bengkok jadinya. Aduh, aku lagi nyedot. Assalamualaikum. Boleh dilapor dia nggak, Bang Zuma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah dilapor Bang, orang memang dia orang bengkok yang perlu diluruskan kok. Iya, ini Ikhwa, ayo silakan yang yang masuk ke grup-grup dialog WhatsApp, sebarkan link MMCI karena kita ada di jam prime time untuk berdialog dengan saya lakukan penekanan itu tadi dengan yang santun gitu loh. Iya. Kita udah dapat contoh yang buruk, sekarang kita kasih contoh kekristenan yang baik itu seperti apa. Jadi saya sengaja kasih kayak gitu tadi supaya dia belajar sedikit untuk punya etika dalam berdialog. Iya, bisa takut dia Gurunda ya. Takut tadi tuh, kan ku tanya, yang pertama kan ku tanya tuh, di situ diterangkan min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Di situ dikatakan namanya adalah Al-Masih putra Allah kata dia. Padahal ayatnya saya sudah ingatkan, itu kan Maryam di situ tertulis, kok larinya ke Allah. Nah, giliran saya ingatkan ya ada juga manfaatnya. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat si saudara. Bukan Haluluya sih namanya, ada nama aslinya ini. Tidak mungkin namanya Haluluya. Makanya dulu saya sering itu namanya. Iya, ada namanya. Kalau nggak salah dia di channel program namanya mungkin Leo. Oh Leo. Mungkin karena kalau aku dengar suaranya itu mirip ya. Dia juga pernah debat dengan aku di channel Telegram itu suaranya mirip. Dia suka melintir ayat-ayat Al-Qur'an memang. Itu dia tadi. Dia suka pisah-pisahkan ayatnya satu baris, dipisah-pisahkan di penggal-penggal. Kemudian dicari terjemahannya di Google. Itu modelnya si Leo ini. Entah itu nama aslinya atau gimana. Udah bagus-bagus dia sering masuk ke sini. Ditemani berdialog. Assalamualaikum. Semoga bisa menjadi sebuah pelajaran selain Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haleluya sendiri juga untuk debat Kristen yang lain Bang Zuma, supaya lebih tertib lagi dalam membawakan narasi atau dalil. Karena begini, kalau sedikit saja merubah ayat di dalam Al-Quran ataupun dalam kitab, pasti kalau ini sangat rawan ya, sangat rawan dengan situasi seperti ini. Sangat mudah dipelintir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita pun bisa berurusan dengan hal yang tidak kita inginkan. Karena sangat rawan itu. Maryam dengan Allah itu kan sangat jauh sekali itu. Iyalah Bang. Iyalah Bang. Masa anak laki-lakinya Maryam dibilang anak Allah? Nyata lagi di depan kita. Ada ayatnya lagi kita kasih tunjuk. Masih juga ngotot.
Ya, Udah jadi mereka diingatkan. itu kalau diskusi sehat itu udah keteteran gitu loh. Jadi akhirnya memancing emosi. Nangis kan semua nangis. Pecundang kalau debat ngancam. Nggak ada yang ngancam kamu loh, halo. Kasihan sekali kau Juma nggak ku. Jadi Saya nggak ngancam kamu loh. Pengen Saya nggak ngancam kamu. terlalu Masih nyari untuk lagi ditanggapin dia. duluan. Bagus itu. Saya cuma Guru ingatkan Nda, kamu loh. tolong Kasihan minta kalau ini kau. Guru Nda, minta alamat Masjidul Maulidah. Ini hamba Allah ada yang mau siap-siap ngirim seperangkat alat masjid ke Masjidul Maulidah. Masya Allah. Atau gini aja deh, nanti kontak nomornya kita kirimkan Google Maps-nya. Oh, ya udah. Takutnya kalau dikasih ini saya nggak tahu dusun apa gitu. Dusunnya tahu saya, desa tahu dusunnya, cuman tepatnya itu kan dia di atas tempat wisata. Wisata itu kan luas. Oh, ini ya apa belum ada nama ya jalannya gitu-gitu ya? Iya. Sip. Yang pastinya di depan wisata Rumah Hobbit Bolangi. Oh, di situ. Ketik di Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi, itu akan muncul itu cuman satu masjid di situ di depannya. Dari kerajaan gua itu nggak pernah ada masjid sampai baru kali ini. Masya Allah. Ini mumpung rame nih Iva di Translator Comment Center dan juga Zulkifli Maba serta channel-channel lain yang ikut melive-kan. Tafadhol silakan, kita sudah membuka untuk program berikutnya yaitu pembangunan Masjid Nur Maulidah. Sambil menunggu peresmian Masjid JCC, Masjid Nur Maulidah sudah dibuka. Silakan beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Bentar lagi Ramadan. Tuh, tafadhol. Siapa tahu barengan kan Masjid Nur Maulidah sama Masjid JCC. Dua-duanya dari orang-orang yang kita itu diri aja. Rekening ada di deskripsi. Saya umumkan juga di channel saya Bang Israel. Siap. Saya umumkan untuk di channel Erwin CA24 On dan Aditya Fernanda, itu ada di deskripsi bagi yang mungkin mau berbagi rezeki ataupun untuk tabungan amal, tabungan nanti di akhirat, bisa lihat deskripsi komplit di sana. Nomor rekening dari MMCI untuk pembangunan Masjid Nur Maulidah, sekaligus ada nomor HP channel dan nomor HP konfirmasi ke Bang Zuma. Silakan dilihat deskripsinya. Siapa tahu saudara-saudara kita ada yang mau berdonasi. Semoga berkah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Tafadhol ikhwah. Ini sebentar. Guru Nda apa tadi namanya masjid apa? Wisata Rumah Hobbit Bolangi. Wisata Rumah Hobbit Bolangi. Yang di channelnya Farkan Falu Channel sama channelnya Tilona Ana Perindu Surga itu ada di ini ya, ada di running text ya, nomor rekeningnya ada di running text semua. Silakan untuk berbagi menjelang puasa, membersihkan rezeki kita untuk beramal. Memang berat ya menerima ini ya, kebenaran ya Bang Kores ya. Jujur itu memang susah. Yes. Susah nih, emang kebenaran itu susah. Jujur itu Emang berat. apa ya, kufar itu kok dua kalau misalnya udah dialog sama muslim. Mualaf, Coba dari tadi kedua, sore itu dendam. hanya Itu. hanya menyerang Allah, sifat Allah atau nama Allah. Jadi yang diserang dari tadi sore itu 99 itu nama Allah atau sifat Allah. Nah, setelah dijelaskan merasa itu kita belum bisa menjawab. Jadi hal-hal seperti ini yang selalu dibawa oleh oten-oten untuk masuk Zoom, berharap publik itu dari 1000 orang 1 orang itu berpikir secara negatif bahwasannya kebenaran yang dibawa haleluya itu menjadi pembenaran menurut haleluya itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi seperti itu haleluya ini. Betul. Itu betul itu Bang. Iya, dia tuh nyarinya ini, dia tuh nyari apa ya? Dia tuh nyari sebenarnya ujung-ujungnya kalau orang-orang yang bawa dalil Al-Qur'an itu ujung-ujungnya ini ke sini Guru Nda. Tuh, kan ayat-ayat Al-Qur'an aja kontradiksi. Nah, nyarinya ke situ mereka itu. Ya. Tadi kenapa saya agak berkeras? Karena itu tadi saya kasihin aja sama dia. Itu kan pelintiran itu, dikatakan sebagai anak Allah. Padahal di situ sudah jelas dikatakan Ibnu Maryam.
Tapi gotot lagi dia. Iya, Gurunda udah bawain Al-Maidah 117, Az-Zukhruf 64 gitu. Apa masih kurang? Apalagi sih, Kang kawanku? Hale, apalagi yang lu cari itu? Karena mereka nggak tahu bahasa original teks. Jadi setelah dibacakan satu ayat, itu merasa itu bukan sebuah jawaban, Bang Kores. Itu karena nggak paham sama sekali yang dibacakan itu sebuah Mereka jawaban. bukan nggak tahu, mereka bukan dablek mereka ini. Mereka bukan Pura-pura, dablek ini. Untuk sekelasan Hale, sekelasan Vergo itu mereka tahu yang benar. Mereka tahu yang benarnya. Penjelasan Islam itu udah sangat logis dan simpel. Iya. Yang Cuman mereka mereka cari aja itu nggak adalah tahu. celah-celah untuk ngata-ngatain, celah-celah untuk menghujat. Karena menghujat adalah kesenangan, adalah kegembiraan untuk mereka. Gitu, my brethren. Padahal awalnya kan dialognya bagus. Itu dia. Aku bilang jangan sampai aku buat telingamu putus. Mau berhenti dia. Aku sudah bawa-bawa bar ekstrim juga supaya dia diam. Jangan ini, nggak mau. Tapi ada manfaatnya karena dia nggak mau lagi bilang Isa putra Allah. Berhenti dia di situ. Kalaupun itu bukan dari Bang Zuma, kalau dia merasa mengganti atau merubah ayat, pasti publik keimanan seorang Muslim terpanggil, Bang. Kalau itu ayat itu dirubah tanpa kita pun meminta untuk diproses, tetap ada yang memproses karena pastinya video seperti ini disaksikan di seluruh Indonesia. Di antara Muslim pasti ada yang tidak terima dengan adanya perubahan yang dibawa Haleluya itu. Karena itu sebuah pembenaran. Jangan salahkan kita gitu kan. Bunda udah Bunda lagi salah. Ya Gurunda udah masuk ini loh. Udah masuk Google, alhamdulillah keren. Apanya, Dek? Wisata Rumah Hobbit Bolangi 4 ya? Iya betul. Alhamdulillah. Cakep banget, sakti. Ada yang resen itu Bang Kores. Iya, tafadhol silakan. Enggak, saya lihat ini ya, Bang Kores ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ini si Hale ini dimanapun Dream Muslim, di Zoom Muslim, dia masuk situ, tujuannya untuk mengacau kayaknya. Semalam aja dia berubah ini di salah Islam Media, dan dia cuma mengacau di situ. Kayaknya begitu loh Bang Kores. Tujuannya itu untuk mengacau kayaknya. Mengacau enggak sih kalau aku lihat? Dia tuh pengen sama kayak Vergo, cuma level satunya Vergo. Jadi dia tuh ingin dialog juga gitu, ingin diberikan kesempatan untuk berdialog juga. Tapi ya gitu. Iya. Ya semalam di Rim juga dia ngacau waktu kita diskusi, dia ngacau aja. Kayaknya dia ada sebuah misi kayaknya kalau kita perhatiin secara kita lihat ya. Itu Bang Kores. Lanjut Bang Kores, makasih Bang Kores kesempatannya. Ya kalau harapan saya gini Bang, kalau harapan saya semoga tidak terjadi apa-apa dan kita doakan aja supaya dia dapat hidayah gitu aja. Siapa yang mute Kang Ade tuh? Aku yang nge-mute. Enggak, tadi mic Kang Ade ngedengung. Debat yang bagus saja gitu supaya Janganlah soal yang tadi kalau lupakan aja gitu. Ya jangan kalau kegunakan Mirip seger-seger sama si Hale. Debat yang bagus aja supaya yang tadi lupakan lah yang tadi. Itu kan bahaya juga buat kita. ini kan tidak ada yang mempelintir, itu kan dalam konteks diskusi. Maksudnya kalau yang tertulisnya gitu jangan dirubah gitu kan. Begini loh, maksudnya mempelintir itu sudah tidak sesuai dengan yang aslinya gitu. Jadi kalau kata Maryam itu dirubah dengan Allah,
itu tidak ada hak Anda untuk seperti itu gitu. Baca aja ya, Ya, saya memang kan Maryam bertanya. gitu, bukan. Saya kan tadi bertanya sama dia si Juma, yang bikin hamil Maryam siapa? Ya, udah dikasih jawaban, Anda itu yang ngeyel. Dikasih jawaban, Anda ngeyel. Orang-orang misalnya kalau Dikasih jelaskan jawaban. 2 kali udah gitu. Loh, Kalau sekarang udah gini dijelaskan loh. apalagi sampai 3 kali. Gini loh, kalau berdebat itu. Ya, iya udah dikasih jawaban. cemen. Berdebat, udah dikasih jawaban. Kau yang ngeyel. Loh, terus kalau dia ngutip-ngutip Alkitab, Ya, apakah kalau saya mengancam? kau bisa bahasa Al-Quran nggak? Kalau kamu Bahasa kutip Al-Quran ayat nggak kau? kalau kamu Bible kutip kau ayat itu bahasa Alkitab, Indonesia, nggak masalah. kalau kamu kutip ayat Alkitab, apakah saya pernah Bible mau mengancam? itu bahasa Indonesia. Emang Kau kau tahu juga Nggak ada original yang kami teksnya apa sih? tambahin. Kau juga Nggak ada yang kami rubah. Di Alkitab tuh nggak ada yang dirubah soalnya. Lihat konteksnya Lele ya, lihat konteksnya. Kalau konteksnya kami itu membaca tanpa menafsirkan, tak ada satupun ayat itu dalam saat Anda dibacakan, dijelaskan, ternyata ada kata Maryam di sana kamu sebutkan sebagai Allah. Itu sangat luar biasa Anda merubahnya itu. Jadi kalau ada resiko Muslim tidak terima, itu tidak terima, jangan salahkan kami kalau kamu disebut merubah ayat Al-Qur'an gitu. nggak ada ya, nggak di Al-Quran itu nggak ada untuk menuhankan manusia, itu nggak ada ya, apalagi Isa ya. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa membinasakan membinasakan Isa dengan ibunya, itu ada ayatnya tuh. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, matilah Isa dengan ibunya. Jadi sebetulnya Haleluya itu tahu kalau ajarannya itu memang salah gitu Bang. Nah, karena memang nyata-nyatanya nyembah manusia. Dan dia itu ingin menyamakan Islam dengan cari dalil di Al-Quran itu. Yang mirip-mirip gitu. Sehingga bisa dipelintir gitu. Iya. Coba mana Haleluya? Coba buktikan ketuhanan di dalam Bible-mu, coba mana? Apakah Yesus di dalam Bible itu berkuasa? Tidak. Ketika didatangin malaikat, dia mewek kok. Dia berdoa, aku bersyukur kepadamu, Allah Bapa, Tuhan Bapa, itu kan. Apalagi gitu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita sudahi dulu ya sampai di sini sesi kali ini ya. Saya minta maaf kalau tadi saya rada-rada kasar, itu disebabkan karena saya sekedar untuk melakukan penekanan agar saudara Haleluya itu menghentikan yang memelintir ayat suci Al-Quran. Karena di ayat suci Al-Quran itu tidak diterangkan Allah, tetapi Maryam. Antara Maryam dengan Allah itu beda. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu bukan anak Allah, tapi anak Maryam. Makanya dikatakan anak laki-lakinya Maryam gitu. Nah, tadi saudara Haleluya itu kok kekeh mempertahankan argumentasinya dia. Makanya saya lakukan penekanan seperti itu agar dia tersadarkan. Tapi ternyata ya tidak bisa sadar-sadar. Makanya saya rada kasar gitu. Jadi saya minta maaf. Itu sekedar untuk penekanan terhadap Haleluya saja supaya dia tersadarkan. Ya janganlah menghina, menista seperti itu ya. Kemudian saya mencoba menyadarkan dia bukan hanya sebatas itu saja. Saya mengambil di dalam kitabnya bahwa tidak ada dikatakan anak Allah, tapi dikatakan anak Theos. Ya, tapi karena memang lembaga kitab Indonesia menerjemahkan dengan menggunakan Allah, makanya itu saya katakan keliru ya, keliru karena tidak ada kata Allah di situ. Dalam bahasa Yunani itu tidak ada kata Allah. Yang ada kata Theos. Itu yang terjadi. Jadi saya kira begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih selama ini telah menemani kita di dalam setiap sajian-sajian dialog lintas agama. Meski di kebersamaan kita ini selalu saja muncul riak seperti ini, tapi ya anggaplah itu semua sebagai pelajaran buat kita untuk kita
lebih banyak belajar lagi ya. Mana tahu besok hari sahabat-sahabat netizen juga berhadapan dengan orang-orang yang menginginkan dialog agama ya. Tadi itu ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 45 itu ya. Dia coba pelintir dengan mengatakan Isa putra Allah, tapi di situ adalah Isa putra Maryam. Jadi sekali lagi, sekali lagi terus. Saya terima kasih banyak kepada netizen yang banyak membantu selama ini ya, utamanya antum-antum semua yang telah membantu dalam pembangunan masjid kita dan juga yang punya niatan gitu ya kan. Harapan saya gitu sahabat, mudah-mudahan masjid kita pada bulan suci Ramadan ini ya minimal kita bisa singgahi tempati untuk ibadah. Ya, kalau tidak bisa tarwih, minimal pada setelah Lebaran kita bisa kumpul di sana. Tapi harapan saya sih supaya kita bisa sholat tarawih di sana, entah itu seminggu sebelum Lebaran atau apa gitu ya kan. Tidaklah susah bagi kita karena netizen channel kita ini kan sudah hampir 200.000 orang ya. Kalau 150, kalau sekarang 190.000 orang sekian gitu. 50.000 aja satu netizen ya itu udah bisa membangun pesantren malah. Jadi nggak perlu menunggu sahabat punya rezeki besar nanti nyumbangnya rezekinya besar baru bisa nyumbang, enggak. Kita butuh yang seikhlasnya saja. Kita bisa bayangkan kalau 190.000 ya berinfak 50.000 aja per orang. Bukan cuma masjid yang bisa kita bangun, pesantren pun bisa. Nah, kalau sahabat-sahabat cinta terhadap dakwah ini, cinta terhadap misi ini, pingin ngambil bagian di dalam dakwah ini, ayo kita sama-sama membangun masjid kita dengan berimpak ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nggak perlu menunggu rezekinya besar baru kemudian berinfak. Dan teman-teman yang sudah punya niatan untuk berinfak, ya alhamdulillah pasti akan tercatat kebaikan di sisi Allah. Terlebih-lebih yang sudah menginfakkan hartanya. Ya, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu ya karena akan habis tersita waktu kita untuk menyebut nama-nama. Lagian juga di antara teman-teman yang berinfak itu tidak juga mengharapkan nama mereka disebutkan, cukup namanya disuarakan di langit di sisi Allah. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, ya sekali lagi saya minta maaf, pribadi saya minta maaf, tim MMCI juga minta maaf atas ketidaknyamanan dialog malam ini. Semoga ini bisa jadikan sebagai pelajaran bagi saya pribadi khususnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.